Pertanyaannya, apakah itu hanya gimmick menjawab kedatangan dari tokoh-tokoh yang terhimpun di GNB, ataukah kesadaran yang mendalam dan serius akan problematika kepolisian saat ini? Bagi kami, seharusnya Presiden punya komitmen yang tegas. Ya, bagaimana ketegasan dan komitmen itu bagi saya memiliki hasil dari kinerja itu. Rekomendasi dari reformasi ini harus mengikat, serius dilaksanakan, berdampak secara menyeluruh dan menjadi dasar bagi perubahan undang-undang kepolisian. Ini penting karena selama ini kita melihat dari presiden ke presiden, dari zaman Megawati, SBY, Jokowi, dan setahun Prabowo, yang muncul adalah kegagalan demi kegagalan dalam perbaikan secara sistemik. Satu itu. Yang kedua, apakah tim yang dibentuk oleh presiden orangnya asalnya abal-abal, atau yang kami desak adalah tim yang dibentuk ini mesti terdiri dari sosok-sosok yang independen, berintegritas, dan merupakan sebuah situasi di mana dia representatif dan melibatkan elemen masyarakat sipil, unsur akademisi yang berani, yang dia bebas dari konflik kepentingan. Nah, kami kan ragu kalau dia dari internal kepolisian dan dari Kompolnas, kami ragu jangan-jangan dia tidak akan substantif karena penuh konflik of interest. Dan penting bagi mereka memiliki concern atau rekam jejak yang panjang dalam mendorong reformasi kepolisian, serta dia menguasai berhadapan langsung masih fungsi-fungsi kepolisian, yaitu penegakan hukum, pelayanan masyarakat. Awal proses hingga hasil, ya, sudah sangat banyak kajian yang dilakukan baik oleh para akademisi, baik oleh lembaga seperti Komnas HAM, Ombudsman, atau masyarakat sipil, ya. Kajian-kajiannya sangat banyak. Apakah itu akan diakomodir? Apakah itu akan dijadikan dasar? Ya. Dan dari seluruh proses itu harus transparan. Jadi jangan kemudian cherry picking, jangan disembunyikan sebagian, dinaikin yang lain. Serta kami mencatat setidaknya ada 9 masalah sistemik, ya, masalah fundamental, masalah struktural yang ini sudah terlampau akut menggerogoti dan membuat institusi kepolisian tidak berfungsi sebagaimana yang kita harapkan. Kalau 3 ini tidak terpenuhi sejak awal kami Anda omon-omon Pak Prabowo, kami ragu ini akan menyelesaikan secara serius masalah kepolisian. Nah, apa saja 9 masalah sistemiknya? Saya ingin mengaplikasi 2 poin pertama yang disampaikan dari 9 isu krusial yang Bang Isu sampaikan, yaitu pertama terkait dengan akuntabilitas dan juga yang kedua soal kultur kekerasan yang ada di institusi kepolisian. Saya pertama menghalat terkait dengan akuntabilitas spesifik pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Saat ini kan kita sudah menghadapi, tadi Bang Isu sampaikan terakhir kita punya aksi sepanjang akhir Agustus 2025, ternyata sampai dengan 1.000 lebih orang harus dilarikan ke rumah sakit karena brutalitas kepolisian, karena tindakan kekerasan dilakukan kepolisian. Nah, lalu kemudian kami juga dari teman-teman di Koalisi Masyarakat Sipil di tim advokasi untuk demokrasi pun juga melakukan pendataan gitu ya, bahwa secara total ada sekitar 1.000 orang yang ditangkap, 400 diantaranya masih ditahan, dan itu masih penahanan pun juga proses pendampingan hukum masih tersendat gitu ya, karena ada pembatasan terkait dengan akses pendampingan hukum.
Nah, kalau kami lihat ada dua masalah besar, yaitu terkait dengan kekerasan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang sangat mudah untuk bisa dilakukan aktor penyidik polisi di lapangan. Seolah-olah sangat mudah untuk polisi untuk melakukan penangkapan dan kemudian bisa dilepaskan begitu saja, dan kemudian juga bisa memutuskan untuk melakukan penahanan. Nah, kenapa akhirnya konteks kekerasan, penangkapan sewenang-wenang dan penahanan itu terjadi? Tak terlepas dari masalah kurangnya akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana kita yang kita punya saat ini di KUHAP. Lalu kemudian isu krusial lainnya dari 9 isu krusial RKUHAP yang kami dorong, itu ada 6 isu dari 9 isu krusial di RKUHAP. 6 isu bersinggungan dengan kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Yang pertama adalah soal penyelidikan. Dorongan masyarakat sipil di draft tandingan RKUHP versi masyarakat sipil menghapuskan fungsi penyelidikan. Karena yang kami lihat dalam konteks saat ini tuh pelaksanaan kewenangan penyelidikan itu banyak sekali, masif, eksesif, bahkan sampai diperkenalkan di Perkap nomor 6 tahun 2019 ada penghentian penyelidikan yang mana nih absen dari pengawasan institusi lain. Dia absen dari pengawasan jaksa, absen dari pengawasan pengadilan, bahkan diperkenalkan ada mekanisme penghentian perkara di penyelidikan dengan dalih restoratif justice. Padahal kalau kita lihat restoratif justice harus punya safeguardnya, harus dengan mediator tersertifikat, harus tidak berbasis paksaan, harus melibatkan pelaku dan korban yang mempertimbangkan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Tapi safeguard itu tidak dikenal di Perkap 6 2019 ataupun di Perpol nomor 8 tahun 2021. Buruknya permasalahan Perkap dan Perpol itu justru malah diadopsi di dalam RKUHP 2025. Nah, itu salah satu yang kedua gitu ya, terkait dengan fungsi penyelidikan, di mana penyelidikan eksesif, banyak kewenangan-kewenangan baru diciptakan di peraturan internal kepolisian yang kita nggak tahu padanan di level undang-undangnya seperti apa. Itu yang kedua terkait dengan penyelidikan. Lalu kemudian yang mau saya highlight adalah juga teknik investigasi khusus. Kita tidak hanya berhadapan dengan kepolisian ditangkap dan ditahan sewenang-wenang, tapi kita masyarakat biasa juga bisa diciptakan seolah-olah melakukan tindak pidana, yaitu dengan kewenangan melakukan teknik investigasi tapi dengan nama metode penyelidikan. Jadi di Perkap 6 tahun 2019 di pasal 5-nya di Perkap 6 tahun 2019, saya lupa bukan pasal 5, itu di dalam KUHAP saat ini, itu polisi diberikan kewenangan untuk melakukan undercover buying, penyamaran pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan, tapi di tahapan penyelidikan. Jadi di tahapan ketika tidak ada bukti permulaan yang cukup. Harusnya yang kita kenal saat ini hanya untuk tindak pidana narkotika dan hanya untuk penyidikan ketika sudah ada bukti permulaan yang cukup. Tapi kemudian di dalam Perkap 6 2019 lalu kemudian diadopsi di Perpol diadopsi di RKUHP 2025, itu menjadi metode penyelidikan yang mana kepolisian bisa menciptakan suatu tindak pidana, melakukan metode tersebut untuk menciptakan tindak pidana. Berarti ini sama dengan penjebakan. Jadi kita tidak hanya bisa ditangkap dan ditahan sewenang-wenang, tapi kita juga bisa diciptakan seolah-olah melakukan tindak pidana lewat tidak akuntabelnya teknik investigasi khusus diatur di dalam Perkap nomor 6 tahun 2019 dan diadopsi di dalam RKUHP 2025. Lalu kemudian isu krusial lainnya yang tadi juga saya sampaikan gitu ya, bahwa fungsi kepolisian itu harus diimbangi dengan pengawasan pengadilan dengan nama judicial scrutiny. Setiap tindakan polisi itu harus bisa diuji, termasuk treatment atau perlakuannya dia pada para pihak, pada korban ataupun pada tersangka tindak pidana. Misalnya terhadap korban yang paling kita highlight yaitu soal tindak lanjut laporan. Kita masyarakat sipil, masyarakat biasa, teman-teman pendamping korban kekerasan seksual sering kali mendapatkan masalah gitu ya, bahwa ketika melapor ke polisi laporan ditolak. Dasarnya ditolak seperti apa, nggak ada dasarnya apa. Jadi di satu laporan yang lainnya diterima, di laporan lainnya tapi kemudian ditolak. Nah, itu harusnya kita punya ruang untuk mengkomplain itu kemana, untuk
bisa mengadukan itu kemana. Selama ini prakteknya sekarang kita ngadunya ke Propam, ke Irwasun, yang mana banyak juga catatan dari teman-teman riset yang melakukan kepolisian ternyata tidak efektif melakukan pelaporan ke Irwasun atau ke Propam karena masih adanya ya institusi kepolisian juga yang menangani pelaporan tersebut. Nah, harusnya ini diimbangi dengan namanya fungsi judicial scrutiny, lalu kemudian check and balance dari aparat penegak hukum. Harusnya ketika laporan tidak ditindaklanjuti, laporan tindak pidana tidak ditindaklanjuti, maka kita bisa melapor ke jaksa. Jaksa bisa memerintahkan melakukan penyidikan, ataupun kalaupun memang tidak dilaksanakan juga, maka dia harus menjadi objek pemeriksaan pengadilan, yaitu dengan dalih misalnya pemeriksaan ke pengadilan lewat fungsi pra peradilan sekarang ditambah yaitu dengan adanya undue delay atau penundaan yang tidak beralasan menjadi objek yang bisa diuji kepada pengadilan. Nah, sayangnya di RKUHP 2025 itu tidak ada fungsi tersebut. Dulu sempat ada di RKUHP 2012, kita bisa melaporkan ke jaksa, lalu juga bisa melaporkan ke hakim pemeriksa pendahuluan, tapi di RKUHP 2025 fungsi itu dihilangkan. Jadi pelaporannya cuma bisa ke atasan penyidik dan tidak ada konsep dari hakim pemeriksa pendahuluan ataupun hakim komisaris di dalam RKUHP 2025. Itu saja poin-poin yang saya sampaikan untuk mendukung ataupun mendorong langkah konkret mencegah brutalitas, kekerasan oleh aparat dan akuntabilitas peradilan pidana, maka harus disokong juga dengan revisi KUHP saat ini sedang dibahas, dan poin-poin masalahnya tadi yang sudah saya sampaikan harusnya benar-benar direspon oleh Pak Prabowo kalau benar-benar Pak Prabowo mau mencegah, menghentikan terjadinya penyiksaan dan menjamin bahwa polisi melakukan tugas peradilan pidananya dengan akuntabel. Terima kasih.